Selamat pagi menjelang siang Tribuners dan sahabat Pos Belitung. Nah, saat ini saya sedang di Bandara Hanan Judin Internasional Tanjung Pandan Belitung. Nah, di belakang kita memang banyak yang baru nih di bandara ini untuk menyambut event G20 yang akan terlaksana pada tanggal 7 sampai 9 September 2020 pekan depan. Nah, kita akan melihat nih bagaimana kemasan bandara ini menyambut event yang mengundang 19 negara nih. Oke. Dan di belakang saya nih ini baru dibikin nih. Ini sangat unik dan memang terbaru nih. Dan di situ juga ada payung lilin ketika dan masuk ke bandara, dan ini khusus untuk delegasi non menteri yang akan datang ke Belitung nantinya. Dan kita bisa lihat dari bawah memang teman-teman di Angkasa Pura II cabang Bandara Hanan Judin ini sudah mempersiapkan bagaimana untuk menyambut agar kegiatan event dari G20 ini sukses ya. Dan kita tadi sudah janjian dan akan diajak oleh Eksekutif General Manager Bapak Khairul nanti untuk jalan-jalan ke dalam melihat sudah ada apa saja nih yang dipersiapkan di Bandara Hanan Judin untuk menyambut event G20 nanti. Dan tadi pagi juga mereka sudah apel dan mempersiapkan bagaimana event-event ini akan diarahkan berjalan dengan lancar. Oke, sebentar Tribuners. Siap. Kita ngobrol di mana sini? Sambil jalan nih. Sambil jalan. Sorry, Bang. Oke. Nah, kita kemana nih Pak? Kita Ini sekarang ke terminal non menteri ya? delegasi non menteri. Oke. Nah, jadi nanti penumpang delegasinya akan di-split. Yang menteri akan ke base op, yang non menterinya akan melewati jalur internasional, dan kita siapkan privilege. Jadi jalur khusus untuk delegasi G20. Kemana nih? Kita ke Ya, dalam, ke Pak? dalam. Oke. Ini di dalam nih ada apa aja nih Pak kira-kira? Ya, di dalam ini Kalau kita mata saya misalkan delegasi nih saya nih, dimanjakan Yes. dengan apa nih? ya di dalam kita akan sudah siapkan. Ini ada mbaknya nih. Nanti akan ada semacam Ecoprint. Nanti Ecoprint akan berprint dari pihak Belitung. Ecoprint akan mempraktikkan cara bagaimana Ecoprint supaya juga ini bisa memberikan pengetahuan kearifan lokal ya dari Belitung. Ya, siap. Oke. Oke, jadi kita tambahkan sentuhan-sentuhan hijau. Kemudian di sisi sana kita tambahkan ada ornamen sederhana, tapi prinsipnya pengen membuat mata itu lebih nyaman gitu dengan sentuhan-sentuhan manis seperti ini. Oke. Ini memang sengaja seperti ini atau gimana nih Pak? Sengaja memang seperti ini, sengaja seperti ini. Jadi memang dibuat yang tidak biasa. Oke. Nah, digantung seperti ini. Jadi ketika nanti delegasi akan nunggu bagasi, ya maka mereka pun bisa juga melihat produk-produk hasil karya dari di Belitung. Ya. Pak. Ini kemana lagi kita Pak? Kita sebenarnya kalau untuk prinsip kedatangan seperti ini, tapi Langsung nanti keluar mereka? Nanti mereka delegasi akan langsung keluar, karena memang prinsipnya sesegera mungkin untuk proses itu supaya membuat nyaman pada delegasi. Jadi memang proses yang kita harapkan adalah seamless, jadi tidak ada penumpukan dan juga waktu tunggu yang lama ketika delegasi nanti akan sampai di Tanjung Pandan. Berarti ini tidak untuk penerbangan penumpang Ya, reguler? ketika nanti delegasi, maka ini khusus hanya untuk delegasi non menteri. Oke. Kemana lagi kita Pak? Kita ke domestik. Oke, domestik. Nah, domestik ini nanti Ya, nanti kita gimana nih, jelasin Pak? di sini. Ini bisa diganggu gugat untuk delegasi atau gimana? Enggak. Jadi ini area domestik. Oke. Ada beberapa, mungkin kalau dilihat ada beberapa perubahan touch up titik-titik terminal yang kita lakukan sentuhan-sentuhan arsitektur dan ornamen-ornamen. Ini memang untuk kita khusus untuk penumpang umum. Tetapi tentu pada saat pelaksanaan event G20 ini kan bukan hanya delegasinya, tetapi akan banyak juga orang-orang bentuk panitia dan dari Kru-krunya. G20 tadi, kru-krunya akan melewati
terminal domestik kita. Jadi memang kita memang khusus menyiapkan untuk G20, tetapi tidak mengabaikan pelayanan juga untuk peningkatan fasilitas untuk penumpang-penumpang umum. Seperti itu. Oke, perbedaan nanti Pak penumpang domestik dengan delegasi gimana nih? Nanti teknisnya memang akan diatur dan dihandle oleh PCO langsung. Ada event organizer ketika delegasi ataupun penumpang turun akan di-split. Jadi ada panitia yang akan standby di tangga pesawat, kemudian menyiapkan paging sign, begitu. Kemudian di situ akan ditandai delegasi yang menteri ke base op, yang non menteri akan ke terminal. Jadi pemisahannya nanti di tangga pesawat. Info yang kami dapatkan dari IO seperti itu. Oke, mana lagi kita Pak? Nah, ini. Oh ini memang sengaja batik nih Pak ya? Ya, memang sengaja batik kita siapkan. Nah, ini sentuhan-sentuhan tanaman, simple. Berarti memang kok banyak batik nih Pak? Dari tadi saya lihat batik terus nih. Ya, memang itu salah satu yang keunggulan kita. Jadi kalau di sisi sini kalau dilihat ketika nanti pun delegasi akan datang, meja counter check-in juga sudah kita touch up, sudah kita perbaiki. Jadi kalau dilihat kemarin warna biru, sekarang sudah dengan warna merah. Jadi memang kita menunjukkan kekhasannya itu dengan motif-motif simpor, khasnya Belitung. Betul. Gitu. Kemana lagi nih Pak? Kalau ini nggak ada perubahannya hanya. Iya, ini kalau terlalu banyak malah terlalu rame. Jadi touch up seperti ini kita lakukan, sentuhan-sentuhan seperti ini. Memang masih batik. Penambahan beberapa tanaman biar agak nyaman gitu. Dan lebih suhu udara juga udah, mungkin kalau kemarin agak panas, sekarang udah agak sejuk. Ini kita kemana? Kiri? Kita lurus. Jen ya Mbak, ini ya. Di sana buka? Tutup ya? Di close ya? Oke. Oke, kita x-ray dulu, naruh tas. Oke, makasih. Oke. Nanti proses keberangkatan delegasi pun juga nanti akan lewat terminal umum untuk proses screeningnya. Tetapi nanti ketika setelah masuk ke ruang tunggu, maka delegasi nanti akan dibawa ke VIP lounge untuk menunggu waktu boarding pesawat. Oke. Ini di terminal keberangkatan ya? Ya, ini keberangkatan. Nanti delegasi nggak lewat sini ya Pak? Delegasi nanti akan kita lewatkan di sisi sini. Kalau ketika mereka pulang? Ya, mereka pulang, delegasi akan tetap, kalau yang non menteri, mereka akan tetap lewat sini sebagaimana penumpang umum. Tetapi kalau yang menteri, mereka akan lewat sini, kemudian akan ada shuttle bus ke sisi base op. Nah, gitu. Kalau dilihat di sini kita lakukan pengecatan ulang, tetapi memang motifnya motif semen expose. Jadi kalau tidak biasa gitu ya. Nah, jadi motif-motif yang konsepnya adalah semen expose. Nah, jadi seperti ini biar ada ambience yang berbeda. Nah, kemungkinan tanggal berapa nih yang delegasi pulang Pak? Kalau yang pulang ini mungkin di tanggal 9 sudah mulai ya, 9, 10, 11 ya kalau yang kami dapatkan jadwalnya. Jadi di tanggal-tanggal itu yang memang sudah mulai lakukan Nah, untuk pesawat Pak, kita ada penambahan flight atau gimana? Ya, penambahan flight tentu yang ada yang reoperate dari Batik, kemudian dari Garuda, kemudian penambahan flight nanti ada dari AirAsia, kemudian juga Super Airjet nanti pertanggal 9 September, dan juga ada extra flight dari Sriwijaya. Jadi kurang lebih nanti ketika puncaknya itu ada kurang lebih sekitar 15. Kemudian kalau dikali 2 flight take off dan landing, jadi kurang lebih sekitar 30 penerbangan datang dan berangkat dari Belitung. Berapa penumpang kira-kira Pak satu hari? Kalau penumpang nanti kita lihat karena memang penambahan jadwal tadi di rata-rata di tanggal 4 dan tanggal 5 September.
Kalau sekarang memang masih rata-rata di atas di sekitar angka 1.400 sampai 1.500 per hari. Per hari dengan jumlah flight masih di sekitar 12 flight. Nanti akan jadi kurang 12 flight itu 6 berangkat, 6 terbang. Nanti akan menjadi kurang lebih sekitar 30 di ketika puncaknya. Berarti 100% lebih lah kan? Ya, seperti itu. Efek dari multiplier efek dari pelaksanaan event G20. Jadi Pak, mana lagi nih kita? Sambil Mostly sudah di sini sudah. Jadi kita memang lakukan seperti stickering untuk memunculkan gaung dari G20, kita tambahkan stiker, kemudian juga tetap masih motif-motif stiker-stiker dari motif Down Simpor. Kita lakukan pengecatan dan penambahan titik-titik untuk lebih membuat suasana lebih nyaman. Persiapan ini berapa lama, Pak? Sebenarnya, Pak? Prosesnya memang berlangsung terus ya, jadi maksudnya continue proses ini sampai nantinya ketika dari kita start sih memang dari mulai awal tahun, tapi memang yang lebih progresifnya itu di 3 bulan terakhir. Pak, kalau misalkan nanti ini banyak penerbangan ya nanti, Pak. Itu memang dipersiapkan untuk menampung informasi yang Bapak terima ya. Apakah memang untuk menampung penumpang reguler atau gimana? Termasuk. Jadi memang kan dampak dari pelaksanaan event G20 ini kan tentu bukan hanya yang kita harapkan adalah setelahnya. Setelah pelaksanaan event ini bagaimana event ini bisa mendorong peningkatan roda ekonomi dan lain-lainnya. Termasuk salah satunya adalah traffic penumpang. Dari penumpang yang datang dan berangkat dari Pulau Belitung. Nanti di situ akan kelihatan roda ekonomi berputar, transaksi tentu akan lebih banyak dan lain-lain, pariwisata juga akan meningkat dan lebih tumbuh. Kalau tiketnya bakal naik apa? Kalau tiket kemarin memang sudah ada arahan dari Kementerian Perhubungan dan realnya itu udah turun 15%. Tiket udah turun 15%. Dari sekarang nih udah turun. Sudah turun. Mungkin bisa dicek itu sudah mulai turun 15%. Lewat mana nih kita, Pak? Kita keluar saja. Nah, ini nanti jadi pilihan para delegasi juga untuk beli oleh-oleh. Ya. Berarti frekuensi penerbangannya beda 1 jam atau gimana, Pak? Iya, jadi dia memang bervariasi tergantung memang request dari airline untuk rotasi pesawatnya ya. Ada yang memang beda 1 jam, ada yang memang sekitar 2 jam. Jadi memang dalam rentang waktu jam operasi kita itu bervariasi. Artinya petugas kita juga bertambah atau gimana, Pak? Khusus untuk event G20 ini bahkan dari kami dari PT AP2 itu kita mendatangkan tambahan personil dari Cengkareng. Karena kita lakukan ada working station dan memastikan bahwa semua area tadi bisa terlayani dengan baik, sehingga kita pun bentuk komitmen kita. Berapa personil, Pak? Kita rencana tambahkan sekitar 13 personil. Sudah datang sekarang atau gimana? Rencana mungkin dalam 1-2 hari ke depan akan datang personil tersebut. Oke. Pak, apa lagi nih? Ini ya, katanya baru kan? Di sini memang kita lakukan pengecatan, pelapisan ulang untuk area drop off dan pick up zone, drop zone dan pick up zone. Nanti secara operasional mungkin kita juga akan rubah alur. Di sini sudah terlihat mungkin tanda panahnya. Kalau sekarang ini ke sisi sana, kemudian nanti per besok tanggal 3 September kita akan rubah flow-nya. Jadi nanti penumpang akan melewati gate masuk, kemudian akan lewat terminal dan kemudian bisa langsung keluar, dan harapan kita bisa lebih lancar karena memang selama ini itu yang harus kita berikan solusi, dan itu bentuk konkret solusi dari kita. Ini Pak, lahan parkir ini kan terbatas nih. Betul. Tentunya pada tanggal 7 lah ataupun tanggal 45 nanti udah rame nih. Tentunya seperti itu, cuman memang kan tadi jadwal penerbangan akan terbagi akan terbagi, artinya tidak semua penumpang ataupun penjemput gitu di waktu dan jam yang sama. Mereka akan terbagi sesuai dengan jadwal penerbangannya, dan itu menjadi sebenarnya tantangan untuk kita, bagaimana kita bisa memastikan operasional lancar. Nanti pun ketika nanti delegasi, kami tetap berkoordinasi intensif dengan para delegasi, karena nanti kendaraan-kendaraan yang akan menjemput delegasi pun nanti kita akan siapkan area pengendapan. Jadi nanti di depan sini harapan kita dengan kapasitas, dengan area yang ada,
harapan kita bisa flow-nya lancar. Jadi itu teknis pelaksanaan. Jadi nanti ada beberapa kendaraan, kemudian di kontak itu nanti akan kita detailkan dengan PCO atau IO-nya. Oke, berarti mereka tidak ada kita siapkan area, ya, kita siapkan area pengendapan khusus. Oke, ini khusus untuk penerbangan umum. Iya. Apalagi nih Pak yang dirubah nih Pak? Ya, kalau bisa dilihat mostly lebih pada perapihan, kemudian juga penataan taman. Kalau kemarin mungkin sedikit gersang, sekarang udah mulai hijau-hijaunya dan tentunya benderanya. Iya, bendera sudah terpasang dengan sudah terpasang untuk menyambut mereka. Karena memang tadi alur penumpangan seperti ini mereka akan melihat bahwa bendera-bendera dari negara masing-masing delegasi sudah kita persiapkan. Oke. Ini baru dipasang tadi ya Pak? Live ini. Hah? Live. Ini baru dipasang tadi berarti ya Pak? Ya, itu adalah persiapan. Beberapa hari sebelum kedatangan para delegasi kita sudah siapkan benderanya. Ini support dari tim di Bandara Tanjung Banten. Pak, bayangan orang nih ketika event G20 itu kan situasi mungkin akan keamanan segala macam lebih ketat. Nah, kalau di bandara nanti gimana sistem pengamanan? Sebenarnya kalau bandara mau ada event atau nggak ada event, kita tetap sesuaikan dengan aturan dan regulasi yang berlaku gitu loh. Jadi di si bandara sudah mengatur dengan rinci dan jelas terkait dengan pemastian keamanan penerbangan. Jadi standar-standar itu tetap mau ada event atau nggak ada event, kita tetap sesuaikan dengan standar yang berlaku. Bahasa mungkin bukan ketat tetapi sesuai dengan regulasi saja. Jadi sesuai regulasi saja. Jadi kita memastikan supaya nanti penumpang merasa aman dan nyaman selamat sampai tujuan, baik penumpang maupun juga dari sisi maskapai. Oke, Pak. Setelah ini yang diperbaiki depan ya Pak? Ya, tentu kita membuat landmark bahasa gitu ya, landmark atau ini papan nama dari Bandara HS Hasanuddin kita rubah dari mulainya yang agak jadul, kita rubah sedikit, ada sentuhan modernnya dan lebih ceria dengan warna-warna yang cerah gitu. Biar lebih hidup tuh. Biar lebih hidup. Jadi orang tahu datang ke sini dan semua memang akan ditentukan oleh pandangan mata orang yang ada. Oke Pak, terima kasih atas waktunya sudah berbagi. Oke. Siap. Oke. Baik Tribuners, tadi kita sudah diajak Pak IGM untuk berkeliling bandara bagaimana persiapan menyambut event G20. Nah, nanti kita akan live report di tempat lain. Saya Disa Rendi melaporkan dari Bandara Hasanuddin Tanjung Banten.